Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah terus baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu minggu lagi Ia sudah melindungi dan memberkati kita di tengah-tengah aktivitas-aktivitas kita. Dan kita boleh tiba lagi pada ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang terakhir di triwulan ini dengan judul Kristus dalam Cawan Lebur. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Kita dilahirkan di dunia yang penuh dengan dosa dan dalam konflik antara yang baik dan yang jahat. Kita tahu bersama ceritanya ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kita bergumul dengan dosa-dosa kita setiap hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita dilahirkan di sebuah cawan lebur. Tidak ada yang tidak memiliki tantangan di dalam kehidupan, penderitaan ataupun masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kita setiap hari, setiap saat bergumul dengan hal-hal seperti ini. Yesus memutuskan untuk memasuki cawan lebur di dunia ini secara sukarela. Yang pertama, untuk memberikan contoh keteladanan kepada kita bahwa Yesus taat. Yang kedua, untuk memikul cawan lebur yang lebih intens dan khusus sehingga kita dapat menemukan harapan dalam cawan lebur kita sendiri. Pada beberapa menit ke depan ini kita akan melihat pengalaman dari Yesus, bagaimana Ia bisa menang melawan cawan lebur di dalam kehidupannya. Kita akan mempelajari cawan lebur pada masa kecilnya, cawan lebur dalam pelayanannya, cawan lebur di Getsemani, cawan lebur di kayu salib, dan dalam cawan lebur bersama Kristus. Cawan lebur pada masa kecilnya. Yohanes 1:46 mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret ini adalah tempat di mana Yesus dibesarkan, dan Nazaret ini terkenal dengan tempat yang jahat, dan Yesus berasal dari sana. Yesus dapat memilih lingkungan di mana Ia akan dilahirkan sebagai manusia, tetapi sebaliknya itu tidak terjadi. Keluarganya tidak layak mendapatkan tempat khusus di penginapan ketika Yesus hendak dilahirkan. Orang tuanya miskin, ayahnya Yusuf hanyalah seorang tukang kayu. Dan Herodes mencoba membunuhnya ketika dia masih bayi. Ketika orang Majus datang melewati akan tempat Herodes untuk datang mengunjungi Yesus, lalu mereka mengatakan bahwa ada raja yang telah lahir, maka Herodes cemburu dan ia hendak membunuh Yesus. Tidak berhenti sampai di situ saja. Yesus dibesarkan di kota dengan reputasi yang buruk, yakni Nazaret yang telah kita lihat tadi. Kita terkadang diejek dan dihina hanya karena berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Yesus melakukan hal seperti itu. Dan Yesus mulai dari masa ketika Ia dilahirkan, Ia sudah diejek dan dihina. Sebagaimana dengan Yesus, demikian pula dengan kita. Ketika kita diejek atau dihina, kita ada di dalam cawan lebur kehidupan kita. Ingat, Yesus pun telah diperlakukan seperti itu. Bayangkan apa yang harus Yesus hadapi selama masa kanak-kanak dan masa mudanya. Dia melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa di antara orang-orang yang berdosa lainnya. Cawan lebur dalam pelayanannya. Yesaya 53 ayat 3 mengatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini merupakan nubuatan Yesaya yang menyatakan bahwa anak manusia, yakni Yesus Kristus ini, yang akan menanggung siksaan dan sengsara hanya untuk menebus saudara dan saya. Selama pelayanannya, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kisah 10 ayat 38. Namun, dia dituduh telah membuat perjanjian dengan iblis. Tetangga dan kerabatnya memandang rendah dia. Beberapa kali orang-orang mencoba membunuhnya. Dan Yesus menangis tentang penolakan mereka yang mana dia datang untuk menyelamatkan. Kabar baik keselamatan yang dibawa oleh Yesus dipandang rendah oleh manusia, dan pada akhirnya ia mengalami siksaan, dia menderita, dan banyak yang menolak dia sehingga Yesus menangis. Oleh karena kabar baik keselamatan yang ia bawa, banyak yang tidak menerimanya. Pelajaran bagi kita, Allah baik di dalam kehidupan kita. Ia terus memberkati kita. Apakah kita terus setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, atau kita terus-menerus menolak Tuhan di dalam kehidupan kita? Cawan lebur di Getsemani.
Markus 14 ayat 34 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini merupakan percakapan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mau untuk mereka juga berjaga dan berdoa, karena Yesus tahu bahwa waktunya tidak lama lagi ia akan diserahkan dan ia akan mengalami kematian untuk manusia. Yesus melihat pengorbanan di bait suci ketika dia berusia 12 tahun. Kemudian segera memahami misinya. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Yesuslah yang akan menjadi domba yang tersembelih yang sesungguhnya di atas kayu salib untuk menebus manusia. Di Getsemani, Yesus akhirnya menghadapi takdirnya. Dia tidak akan mati begitu saja, tetapi mati dalam kematian kekal untuk membayar dosa-dosa kita. Itu adalah resiko utama. Dia bisa kehilangan segalanya dan terpisah selamanya dari Bapa. Di dalam tulisan Roh Nubuat di sana dikatakan bahwa Yesus bergumul berdoa kepada Bapa sampai peluh-peluhnya keluar seperti darah. Dan ini menandakan ketakutan ataupun rasa frustrasi yang luar biasa. Bukan karena peristiwa yang akan ia lalui, ia akan mati. Tetapi di sana dicatat bahwa dia takut jangan sampai ia tidak akan bertemu kembali dengan Bapanya. Itulah sebabnya dia bergumul dengan hal ini. Penentuan bahwa manusia itu akan ditebus atau tidak bukan ketika Yesus mati di kayu salib, tetapi penentuannya adalah ketika di Taman Getsemani. Apakah ia akan mengambil cawan penderitaan tersebut dan ia akan meminumnya, atau ia akan melalui akan cawan tersebut. Tetapi Yesus memutuskan untuk ia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia merindukan teman-temannya untuk mengantarai baginya, tetapi mereka tidak melakukannya. Dia rindu untuk dibebaskan dari rasa sakitnya. Dalam penderitaannya, dia berkeringat darah. Akhirnya, seorang malaikat datang untuk menghiburnya. Dia membuat keputusan dia akan meminum cawan rasa sakit karena dia mengasihi kita. Allah melakukan segala sesuatu, mengutus anaknya yang tunggal yakni Yesus untuk dapat menebus saudara dan saya dari kematian kekal. Apa balasan kita kepada Tuhan? Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Gantinya kita yang harus dihukum, gantinya kita yang harus mengalami kematian yang kekal. Tetapi Yesus mengambil alih menjadi peran pengganti, sehingga kita yang tadinya harus binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus dihukum mati dengan cara yang paling memalukan saat itu, yakni dengan penyaliban. Namun semua yang terjadi di sekitar salib itu adalah kesaksian dari pengorbanan penebusan Yesus. Itu bukan hanya kematian yang salah dari orang yang tidak bersalah. Tempat itu dikelilingi oleh kegelapan, dan tabir bilik Maha Kudus terbelah menjadi dua bagian. Itu berarti bahwa segala sistem upacara dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa, harus memotong hewan dan mempersembahkan korban, sampai Yesus mati di kayu salib ini. Semuanya sudah selesai. Dengan kata lain, seluruh sistem upacara dari bangsa Israel telah selesai. Oleh karena kegenapannya ialah Yesus sebagai domba yang tersembelih di kayu salib. Terjadi gempa bumi, lalu apalagi kuburan terbuka, dan murka Allah terhadap dosa dielakkan dari kita kepada Kristus. Puji nama Tuhan, oleh karena Yesus baik, gantinya kita yang harus mati, tetapi Dia menggantikan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita kepadanya. Yesus menderita kematian kedua, menggantikan kita, sehingga kita dapat hidup untuk Dia. Ketika kita melihat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, tidak mementingkan diri, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan? Mari kita terus hidup setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah cawan lebur penderitaan. Dalam cawan lebur bersama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13 mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita berada di dalam cawan lebur, baik di dalam penderitaan kita, di dalam tekanan-tekanan kehidupan, masalah kehidupan, baik di dalam keluarga ataupun kehidupan pribadi, di dalam pekerjaan dan apapun itu. Tetapi kita telah belajar dari kehidupan
Yesus ketika ia hidup di dunia ini, dia pun tidak terlepas dari cawan lebur kehidupan. Bahkan ia menderita dan mati di kayu salib. Tetapi ia bangkit dan memberikan kepada kita pengharapan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, tekanan ataupun masalah yang datang silih berganti, Allah memiliki solusi di dalam Yesus Kristus. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari bagaimana dan mengapa Yesus menghadapi cawan leburnya? Pertama, kita dapat yakin bahwa dia memahami kita karena dia sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Selain itu, penderitaannya lebih besar daripada kita karena kemurnian moralnya. Kedua, kita menemukan harapan, pengharapan akan hidup yang kekal. Cawan lebur sementara kita yang ada di dunia saat ini terasa kecil ketika kita melihatnya melalui lensa kekekalan. Bahwa penderitaan-penderitaan yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara, yang akan digantikan sukacita yang abadi manakala Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga, hidup untuk selama-lamanya. Tidak peduli masalah kita dalam hidup ini, kita harus selalu bersyukur kepada Yesus untuk hidupnya yang tulus dan pengorbanannya yang sempurna. Berkat dia, bahkan cawan lebur kematian akan berlalu. Apabila kita berhasil di dalam setiap kehidupan kita, itu bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena Tuhan. Janganlah kita bermegah terhadap diri kita sendiri, tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita sedang menderita, tapi ingatlah, segala sesuatu akan indah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Dan apabila kita bertahan di dalam penderitaan ini, dan ketika Tuhan datang, keselamatan akan direalisasikan di dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini dan bahkan sepanjang triwulan ini. Kami sudah mempelajari bahwa Allah baik di dalam kehidupan kami. Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Bantu kami untuk kami dapat bertahan di tengah-tengah cawan lebur kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.